Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Fa ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan tentang petunjuk tersebut dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam yang penuh dengan keberkahan, yaitu di malam Lailatul Qadar. Maka Ramadan adalah bulan Al-Quran, dan lebih spesial lagi malam Lailatul Qadar yang kata Allah subhanahu wa ta'ala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya ibadah di malam tersebut lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan. Oleh karenanya jemaah sekalian, Rasulullah SAW dan para sahabat di bulan Ramadan lebih perhatian terhadap Al-Quran. Mereka membacanya lebih banyak, mereka mempelajarinya lebih banyak. Bahkan para ulama dahulu mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan berkali-kali. Ada yang mengkhatamkan sampai 3 kali dalam sebulan. Ada yang lebih daripada itu. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan selama sebanyak 60 kali khatam. Itu di luar bacaan beliau ketika sholat tarawih. Menunjukkan kepada kita di bulan Ramadan hendaklah kita lebih perhatian terhadap Al-Quran. Oleh karenanya jemaah sekalian, di kesempatan yang singkat ini saya ingin mengajak untuk memetik pelajaran, beberapa pelajaran penting yang terkandung di dalam surat yang paling agung, surat Al-Fatihah. Surat ini adalah satu-satunya surat yang Allah wajibkan untuk kita baca setiap hari dan malam, minimal 17 kali dalam 17 rakaat solat wajib. Dan bahkan kata para ulama, surat Al-Fatihah dalam solat adalah rukun solat yang paling wajib. Karena Rasulullah SAW bersabda, La solata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak ada solat bagi siapa yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Dan bahkan jemaah sekalian, ketika kita membaca surat Al-Fatihah dalam solat kita, Allah subhanahu wa ta'ala langsung menjawab. Sebagaimana dikabarkan oleh Nabi SAW di dalam hadis qudsi, Idza qala al-'abdu, qala Allah Ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain. Aku bagi solat antara aku dengan hambaku menjadi 2 bagian. Solat yang dimaksud dalam hadis ini adalah surat Al-Fatihah, bukan solat secara keseluruhan. Jadi di antara nama surat Al-Fatihah adalah solat. Sama dengan hadis Nabi SAW, Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Padahal haji itu bukan hanya Arafah, tetapi Arafah adalah bagian yang sangat penting dari ibadah haji. Begitu pula
kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain. Aku bagi solat antara aku dengan hambaku menjadi dua bagian. Solat yang dimaksud adalah surat Al-Fatihah, menunjukkan Al-Fatihah adalah bagian yang sangat penting dari solat. Fa idza qala al-abdu, maka apabila hamba membaca, yaitu dalam solatnya, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah, Rabb seluruh makhluk, yang mencipta, menguasai dan mengatur seluruh makhluk. Qala Allah azza wa jalla, maka Allah langsung berfirman menjawab ucapan kita, hamidani abdi, hambaku memujiku. Wa idza qala al-abdu ar-rahmanir rahim, apabila hamba mengucapkan ar-rahmanir rahim, Allah yang maha penyayang lagi maha pengasih. Qala Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, asna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Wa idza qala al-abdu, dan apabila hamba mengatakan maliki yaumiddin, Allah adalah raja yang menguasai hari pembalasan. Qala Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, majjadani abdi, hambaku mengagungkan aku. Qala marratan, dalam riwayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, fawwada ilayya abdi, hambaku berserah diri kepadaku. Wa idza qala al-abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan apabila hamba mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Qala Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Ini untukku dan untuk hambaku. Maksudnya iyyaka na'budu untuk Allah dan iyyaka nasta'in untuk hamba. Wa li abdi ma sa'al, dan bagi hambaku apa yang dia minta, aku akan mengabulkannya. Wa idza qala al-abdu, dan apabila hamba mengucapkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ya Allah, berikanlah kami hidayah kepada jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat atas mereka, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai, bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Qala Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, hadza li abdi wa li abdi ma sa'al, ini untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta akan aku kabulkan. Jadi jemaah sekalian, hadis ini menunjukkan kepada kita, tatkala kita sholat membaca surat Al-Fatihah, langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata para ulama, di sini ada sunnah. Kalau kita membaca surat Al-Fatihah, kita diam sebentar pada setiap ayatnya. Saat kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita diam sebentar, kemudian kita lanjut lagi Ar-Rahmanir Rahim, demikian seterusnya. Oleh karenanya jemaah sekalian, hendaklah ketika sholat kita berusaha untuk khusyuk, terutama saat membaca surat Al-Fatihah, karena itu sama dengan dialog langsung dengan Allah. Bagaimana mungkin kita sedang berbicara dengan Allah sementara pikiran kita entah kemana, tidak fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya khusyuk itu termasuk kewajiban dalam sholat kita. Meskipun khusyuk itu tidak mudah, tapi kita harus berusaha. Dan di antara faktor utama yang membantu kita lebih khusyuk adalah kita memahami makna dan kandungan-kandungan pelajaran yang terdapat dalam ayat yang kita baca. Maka mari kita pelajari sedikit
makna dan kandungan yang terdapat dalam surat Al-Fatihah. Di dalam Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji hanya milik Allah, Rabb seluruh makhluk. Kalimat alhamdu, segala puji, jamaah sekalian, tafsirnya adalah wasful mahmudi bil kamal ma'al mahabbati wa ta'zim. Kita sifatkan yang dipuji itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan sifat kesempurnaan disertai cinta dan pengagungan. Jadi, tatkala kita mengatakan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, berarti dalam hati kita meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala dialah pemilik kesempurnaan. Dilihat dari sisi manapun, dari zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, ketetapan-ketetapannya, semuanya sempurna. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Dan kita ucapkan itu dengan penuh cinta dan pengagungan. Itu yang dimaksud dengan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Oleh karenanya jemaah sekalian, di sini ada pelajaran bagi kita. Allah Subhanahu wa ta'ala pemilik kesempurnaan. Sebaliknya, kita adalah makhluk yang penuh dengan kekurangan. Sehingga hanya Allah yang maha besar, yang maha agung, yang maha kuat, yang maha perkasa. Sedangkan kita adalah makhluk yang lemah, yang rendah, yang hina, yang tidak pantas menyombongkan diri, yang tidak pantas meninggikan diri. Dan lihatlah jemaah sekalian, betapa besarnya kekuasaan Allah. Apabila Allah hendak menghancurkan satu kaum, mudah saja. Allah perintahkan air, Allah perintahkan lumpur, Allah perintahkan laut. Apa saja bisa Allah perintahkan untuk menghancurkan satu kaum. Agar kita menyadari Allah dialah yang maha kuasa. Oleh karenanya, kita sebagai hamba harus selalu tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang Allah tetapkan atas kita, maka kita sebagai hamba nggak ada pilihan kecuali tunduk dan patuh. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita bagaimana seharusnya sikap orang-orang yang beriman terhadap ajaran Allah yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Hanyalah ucapan orang-orang yang beriman apabila mereka dipanggil untuk menaati Allah dan Rasulnya, agar Rasul yang menghukumi di antara mereka, artinya ajaran Rasul yang mereka jadikan pedoman hidup, maka mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Bukan kami dengar dan kami pikir-pikir dulu, bukan kami dengar dan kami sesuaikan dengan adat, budaya dan tradisi dulu, bukan kami dengar dan kami lihat dulu orang banyak terima atau tidak, masyarakat terima atau tidak. Bukan kami dengar dan kami lihat dulu keluarga bisa menerima tidak kalau kita amalkan. Bukan seperti itu. Tapi sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Tidak peduli meskipun itu bertentangan dengan adat, budaya, tradisi. Tidak peduli meskipun orang banyak tidak suka. Karena Allah jamaah sekalian lebih pantas kita taati daripada adat budaya kita, tradisi-tradisi kita. Oleh karenanya Imam Syafi'i rahimahullah seringkali berpesan, ajaran-ajaran manusia apabila bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itu tidak bernilai. Beliau pernah mengatakan, kullu mutakallimin min ghairi asli kitabin wala sunnatin fahuwa hadayan. Setiap orang yang berbicara tanpa dasar Al-Quran dan Sunnah, maka itu ucapan yang tidak bernilai.
Beliau juga berpesan, "Idza khalafa qauli qaula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fadribu biqauli urdal haid." Apabila ada ucapanku yang bertentangan dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka lemparkan ucapanku ke balik tembok. Oleh karenanya jemaah sekalian, alangkah baiknya jika kita jadikan tradisi kita, budaya kita tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah, sehingga anak cucu kita kelak mewariskan tradisi budaya yang baik yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Tradisi bersendi kepada syariat, bukan syariat yang tunduk kepada tradisi. Itulah ketundukan kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Rabbil Alamin. Apa artinya Rabb jamaah sekalian? Rabb itu artinya manijtama'a fihi thalathatu awsaf, yang terkumpul padanya 3 sifat. Al-khalqu wal mulku wat tadbir, yang mencipta, menguasai dan mengatur. Sedangkan al-alamin maknanya adalah seluruh makhluk. Maka Rabbil Alamin berarti Allah yang mencipta, menguasai dan mengatur seluruh makhluk. Kita hanyalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, dikuasai oleh Allah, dan diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang menimpa kita sudah Allah atur, sudah Allah takdirkan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanatin." Allah telah menuliskan takdir seluruh makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi selama 50.000 tahun. Oleh karenanya jemaah sekalian, lagi-lagi kita diingatkan bahwa kita hanyalah makhluk yang harus selalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menganugerahkan kepada kita kasih sayangnya apabila kita selalu tunduk patuh kepadanya. Tapi kalau kita menentang, maka Allah memberi peringatan kepada kita. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andaikan penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya kata Allah, kami akan bukakan untuk mereka pintu-pintu keberkahan rezeki dari langit dan bumi. Namun mereka mendustakan, mereka mengingkari, mereka meninggalkan ajaran-ajaran Allah, maka kami azab mereka akibat dosa-dosa mereka. Ini peringatan dari Allah kepada kita semuanya. Kalaupun kita, Allah masih kasih kesempatan lolos dari hukuman di dunia, jika kita nggak mau bertobat, masih ada hukuman di alam kubur dan di hari kebangkitan. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, Allah yang maha penyayang lagi maha pengasih. Ar-Rahman maknanya adalah Dzur Rahmatil Wasi'ah, pemilik rahmat yang sangat luas. Sedangkan Ar-Rahim maknanya adalah Dzur Rahmatil Wasilah, pemilik rahmat yang senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada hamba-hambanya yang dia kehendaki. Dan para ulama mengatakan rahmat yang Allah anugerahkan kepada kita ada 2 macam. Rahmat yang umum dan rahmat yang khusus. Rahmat yang umum itu artinya Allah anugerahkan kepada seluruh makhluk, muslim maupun kafir, manusia maupun hewan, seluruh makhluk, yaitu berupa kenikmatan-kenikmatan dunia. Oleh karenanya jemaah sekalian, orang yang Allah berikan kenikmatan dunia itu tidak menandakan bahwa Allah cinta kepadanya. Jadi jangan silau melihat orang kafir hidup bergelimang kenikmatan dunia. Bahkan itu adalah azab bagi mereka yang disebut istidraj. Azab Allah yang datang dalam rupa kenikmatan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhib, fa innama huwa istidrajun." Kalau kamu lihat Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan berbagai macam nikmat dunia kepada seorang hamba,
yang disenangi oleh hamba tersebut, tapi si hamba itu terus berbuat maksiat. Padahal Allah kasih dia kesehatan, kasih dia nikmat makanan, kasih dia nikmat segala macam dari kenikmatan dunia ini, tapi dia terus berbuat maksiat. Maka kata Nabi SAW, itu hanyalah istidraj, azab Allah yang datang dalam rupa kenikmatan. Apanya yang diazab? Hatinya. Allah jadikan semakin jauh dari Allah. Itulah jemaah sekalian sesungguhnya musibah yang sebenarnya. Musibah yang sebenarnya adalah orang yang tidak mau sholat, orang yang tidak mau puasa, orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, orang yang tidak mau pergi berhaji padahal dia mampu berhaji. Sedangkan saudara-saudara kita yang ditimpa musibah, rumahnya tertimpa lumpur dan banjir, kemudian dia bersabar, dia harapkan pahala, maka itu adalah kebaikan baginya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra syakara fakana khairan lahu, wa in asabathu darra sabara fakana khairan lahu. Sungguh mengagumkan urusan hidup orang yang beriman itu. Segala sesuatu yang ada pada orang beriman adalah kebaikan, dan itu tidak mungkin terjadi kecuali pada orang beriman, yaitu apabila dia mendapatkan nikmat dia pun bersyukur, maka nikmat itu menjadi kebaikan baginya. Dan apabila dia ditimpa musibah, maka dia pun bersabar, maka musibah itu menjadi kebaikan baginya. Jadi jemaah sekalian, nikmat dunia yang Allah berikan kepada kita belum tentu kebaikan. Kapan menjadi kebaikan? Kalau kita syukuri. Kalau tidak, itulah istidraj, azab Allah yang datang dalam rupa kenikmatan. Kita pun semakin jauh dari Allah. Dan musibah belum tentu keburukan bagi kita. Musibah yang dihadapi dengan kesabaran, kata Nabi SAW, menjadi kebaikan bagi kita. Makanya jemaah sekalian, para ulama dahulu ketika ditimpa musibah, itu bahkan bukan hanya sabar, mereka ridho dan bersyukur. Mereka senang ditimpa musibah. Kenapa? Karena mereka tahu di balik musibah ada banyak sekali kebaikan. Minimalnya kebaikan bersabar. Pahala sabar itu luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya pahala orang-orang yang sabar itu tanpa terhitung. Yang kedua, rahmat yang bersifat khusus, yaitu khusus bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang Allah cintai. Rahmat apa yang Allah berikan kepada mereka? Hidayah, sehingga mereka bisa beribadah kepada Allah, bisa melakukan sholat, puasa, zakat, haji, dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang haram. Inilah jemaah sekalian, tanda cinta Allah kepada seorang hamba. Apabila Allah anugerahkan kepada hamba tersebut nikmat hidayah. Ini rahmat khusus yang Allah berikan kepada orang-orang yang Dia cintai. Oleh karenanya jemaah sekalian, di bulan Ramadan ini bersungguh-sungguhlah minta hidayah kepada Allah. Dan doa kita di bulan Ramadan lebih mustajab. Rasulullah SAW bersabda, "Inna lillahi utaqa'a minan nari fi kulli yaumin wa lailatin, wa li kulli muslimin fi kulli yaumin wa lailatin da'watun mustajabah." Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka di setiap siang dan malam bulan Ramadan. Dan bagi setiap muslim di setiap siang dan malam bulan Ramadan ada doa yang pasti dikabulkan. Rasulullah SAW juga bersabda, "Salatsu da'awatin la turad, da'watul walid, wa da'watus sha'im, wa da'watul musafir." Ada 3 doa yang tidak akan ditolak. Pertama, doa orang tua untuk anak. Maka selalu doakan kebaikan untuk anak kita. Meskipun kita sedang marah, jangan sekali-kali doakan keburukan untuk anak kita. Yang kedua, doanya orang yang sedang berpuasa. Terutama kata para ulama di akhir waktu, yaitu sekarang waktunya menjelang berbuka, lebih dianjurkan untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
niscaya doa kita pasti dikabulkan. Yang ketiga, doanya musafir, orang yang sedang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah doa minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maliki yaumiddin. Allah adalah raja di hari pembalasan. Jemaah sekalian, bukankah Allah juga raja sekarang di hari-hari kita di dunia ini? Tentu saja. Namun dalam ayat ini sengaja Allah mengatakan dia adalah raja di hari pembalasan untuk mengingatkan kita. Pada hari itu benar-benar Allah akan tunjukkan kekuasaannya. Pada hari itu manusia semuanya sama. Tidak ada lagi yang disebut raja. Tidak ada lagi yang disebut presiden, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah. Tidak ada, semuanya sama. Hari itu benar-benar Allah tunjukkan kepada kita kekuasaannya. Wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyamini subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Mereka, orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Padahal bumi seluruhnya dalam genggaman Allah di hari kiamat. Dan langit-langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Benar-benar di hari itu Allah tunjukkan kekuasaannya. Allah genggam langit dan bumi. Menunjukkan Allah maha besar, maha kuat, lagi maha perkasa. Jemaah sekalian, para ulama mengatakan ada rahasia, hikmah besar urutan 3 ayat ini. Dimulai dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di dalamnya terkandung kewajiban cinta kepada Allah. Kenapa? Karena Allah dialah yang maha baik sehingga kita memujinya. Segala kenikmatan datang darinya. Maka dialah yang paling pantas untuk dicintai. Kemudian di dalam Ar-Rahmanir Rahim terkandung kewajiban kita mengharap rahmat Allah. Dan di dalam Maliki Yaumiddin terkandung kewajiban kita takut kepada Allah. Sehingga 3 hal ini kata para ulama adalah 3 rukun ibadah hati. Pertama, cinta kepada Allah. Yang kedua, berharap rahmatnya. Yang ketiga, takut kepadanya karena azabnya sangat pedih. Oleh karenanya setelah itu kita mengatakan Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Yaitu kami beribadah dengan 3 amalan yang terkandung pada 3 ayat sebelumnya. Cinta, harap, dan takut. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Artinya jemaah sekalian, hanya Allah yang berhak disembah. Kita harus yakin semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala adalah batil, salah, tidak benar. Sebagaimana di ayat yang lain Allah tegaskan, dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Dialah Allah sesembahan yang benar dan semua yang mereka sembah atau mereka anggap Tuhan selain Allah itu adalah batil, salah, tidak benar. Dan ulama Islam dari 4 madhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dan yang lainnya sepakat kalau ada seorang muslim membenarkan penuhanan atau penyembahan kepada selain Allah, maka Islamnya batal. Ulama 4 mazhab dan yang lainnya juga sepakat. Kalau ada seorang muslim membenarkan atau menyetujui agama selain Islam, maka Islamnya batal. Bukan sekedar wudhunya yang batal atau sholatnya yang batal. Islamnya batal. Karena semua agama selain Islam mengajarkan peribadahan kepada selain Allah, berarti mereka mendustakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Karena kita meyakini hanya Allah yang maha kuat, yang maha perkasa, yang maha mampu menolong kita, yang maha mampu memberi manfaat ataupun menimpakan mudarat ataupun menghilangkan mudarat itu. Jangan kita setiap hari mengatakan wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami mohon pertolongan ya Allah.
tapi ternyata kita masih percaya kepada dukun, minta tolong kepada dukun. Atau kita berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal kita setiap hari menyatakan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Atau kita masih percaya kepada jimat-jimat, padahal Nabi SAW mengatakan, man allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa menggunakan jimat, maka dia telah berbuat syirik. Jimat-jimat itu nggak bisa menolong kita. Yang maha mampu menolong kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang satu saja. Dan di sini jemaah sekalian ada pelajaran penting. Mengapa setelah iyyaka na'budu disusul dengan wa iyyaka nasta'in? Karena kita tidak akan mungkin bisa beribadah kepada Allah kecuali dengan pertolongan Allah semata. Makanya kita nggak boleh ujub, nggak boleh sombong. Meskipun kita alhamdulillah setiap hari ke masjid, 5 waktu ke masjid, jangan sombong. Itu semata anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagian akhir jamaah sekalian, kita pun berdoa kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, berikanlah kami hidayah kepada jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat atas mereka. Maka Allah mengajarkan kepada kita dalam ayat ini, jalan yang lurus itu adalah jalannya orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka. Pertanyaannya jemaah sekalian, siapa orang-orang yang Allah berikan nikmat itu? Maknanya kata para ulama ahli tafsir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula para nabi dan rasul yang lain, dan juga para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mereka itulah orang-orang yang Allah berikan nikmat. Nikmat apa yang Allah berikan kepada mereka? Nikmat ilmu dan amal. Nikmat mempelajari ilmu yang berasal dari Allah. Pada umat ini Allah turunkan Al-Quran dan Sunnah. Itulah nikmat ilmu. Kemudian mereka mengamalkannya. Itulah nikmat amal. Ini yang setiap hari kita minta kepada Allah. Oleh karenanya Nabi SAW mengabarkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh satu jalan untuk belajar ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan masuk surga. Kemudian kita minta perlindungan kepada Allah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Rasulullah SAW telah menafsirkan sendiri siapa yang dimaksud orang yang Allah murkai dan orang yang sesat. Kata beliau, al-maghdub alaihimul yahud wad-dolinan nasara. Orang-orang yang Allah murkai adalah Yahudi, dan orang-orang yang tersesat adalah Nasrani. Setiap hari kita berdoa kepada Allah, jangan termasuk pengikut Yahudi, jangan termasuk pengikut Nasrani. Para ulama menjelaskan mengapa Yahudi dimurkai, karena sifat mereka apabila mereka sudah tahu ilmu ajaran Allah Subhanahu wa taala, mereka menentangnya, mereka tidak mau amalkan. Sedangkan Nasrani beramal tanpa ilmu. Amalan mereka suka-suka mereka. Apa yang mereka lihat dari tokoh-tokoh mereka, atau mereka lihat dari orang banyak lakukan, itu yang mereka kerjakan. Tidak mengikuti ajaran para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka kita pun paham, jalan Nabi Muhammad SAW adalah berilmu dan beramal. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita di bulan Ramadan ini ilmu-ilmu yang bermanfaat dan hidayah untuk dapat mengamalkannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wabillahi taufik. Ustaz, ini dari kawan-kawan mau memberikan hadiah. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan? Masih ada waktu? Masih panjang? Baik. Ada berapa miliar? Jadi ada 6 pertanyaan. 7. Masya Allah, ada 7 amplop ya. Pertanyaan yang pertama, tadi saya sebutkan ayat tentang
Kapan Al-Quran diturunkan? Yang mau jawab angkat tangan. Silakan. Bulan Ramadan, Masya Allah. Tafadhalah. Bulan Ramadan. Ada yang mau jawab lagi, yang lebih spesifik lagi? Angkat tangan. Kapan? Malam Lailatul Qadar, Masya Allah. Malam Lailatul Qadar. Pertanyaan berikutnya, tadi saya sebutkan hadis qudsi. Ketika hamba mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa jawab Allah? Silakan Pak. Hambaku memujiku. Ketika hamba mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah mengatakan hambaku memujiku. Masya Allah. Benar jawaban beliau. Sekarang pertanyaan lagi. Ketika hamba mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa jawaban Allah? Masih belum tepat. Masih belum tepat. Ada yang lain? Masih ada? Nggak ada. Itu keutamaan orang yang nggak mencatat. Jadi nggak bisa ingat. Jadi Allah mengatakan hadza baini wa baina abdi wa li abdi masa'al. Ini untukku dan untuk hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta, ini saya akan aku kabulkan. Tadi kita sebutkan ada 3 rukun ibadah hati. Apa saja itu? Silakan. Yang pertama apa? Ya. Mengharap. Yang pertama cinta. Yang kedua harap. Yang ketiga takut. Ahsantah, barakallahu fiik. Ini 3 rukun ibadah hati. Setiap kita ibadah harus hadirkan di hati kita cinta kepada Allah, berharap rahmatnya, dan takut azabnya, sehingga hati kita beribadah, bukan hanya raga kita yang beribadah. Berapa lagi? Masih 3 lagi. Baik. Tadi saya sebutkan apa maksudnya orang yang Allah benci dan orang-orang yang tersesat. Siapa mereka? Yang lain, silakan Pak, yang di belakang. Maaf kurang kedengaran Pak, kerasin lagi. Orang Yahudi, orang yang tersesat adalah Nasrani. Itu penafsiran langsung dari Nabi SAW. Pertanyaan berikutnya, kenapa Yahudi dimurkai? Antum sudah dapat amplop tadi kan? Yang lain, silakan Pak. Karena, iya pertanyaannya kenapa? Tidak mau mengamalkan ilmunya. Mereka menentang ajaran agama. Ini berbahaya besar. Satu lagi, kenapa orang Nasrani tersesat? Silakan Pak. Beramal tanpa ilmu, asal ikut-ikutan saja. Sudah selesai ya? Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.